Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Karim Maulana. Saya dari jurusan Pendidikan Khusus Tirta 2019. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang penjelasan materi tentang yaitu rukun-rukun iman, yang dimana tugas ini adalah tugas sebagai UAS studi kebantenan di mata kuliah studi kebantenan. Nah, langsung saja ke materinya saja. Rukun-rukun iman. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu pengertian iman. Nah, iman menurut bahasa berarti membenarkan secara mutlak, baik membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu Muhammad, atau membenarkan selainnya. Sedangkan menurut istilah syara, pengertian iman adalah membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu semua perkara yang diketahui secara darurat atau pasti dari agama. Nah, selanjutnya maksud membenarkan di sini adalah omongan hati yang mengarah pada kemantapan, baik kemantapan itu dihasilkan dari dalil yang disebut dengan ma'rifat atau mengetahui, atau dihasilkan dari tanpa dalil yang disebut taklid atau mengikuti. Maksud omongan hati adalah sekiranya hatimu berkata, aku meridai semua perkara agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, tingkatan keimanan ada 5, yaitu yang pertama iman 1, iman taklid, yaitu mantap dengan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini dihukumi sah keimanannya, tetapi berdosa karena ia meninggalkan mencari dalil apabila ia mampu untuk menemukannya. Nah, yang kedua, iman ilmi, yaitu mengetahui akidah-akidah beserta dalil-dalilnya. Tingkatan keimanan ini disebut ilmu yakin. Masing-masing orang yang memiliki keimanan tingkat 1 dan 2, termasuk orang yang terhalang jauh dari zat Allah Ta'ala. 3, iman ya'an, yaitu mengetahui Allah dengan pengawasan hati. Oleh karena itu, Allah tidak hilang dari hati sekedip mata pun, karena rasa takut kepadanya selalu ada di hati, sehingga seolah-olah orang yang memiliki tingkatan keimanan ini melihatnya makom muraqabah atau derajat pengawasan hati. Tingkat keimanan ini disebut dengan ainul yakin. 4, iman ya hak, yaitu melihat Allah dengan hati. Tingkatan keimanan ini adalah pengertian dari perkataan ulama, orang yang bermakrifat Allah dapat melihatnya dalam segala sesuatu. Tingkat keimanan ini berada di makom musyahadah dan disebut dengan hak al-yakin. Nah, orang yang memiliki tingkatan keimanan ini adalah orang yang terhalang jauh dari Allah. Nah, yang kelima, iman hakikat, yaitu sejenak bersama Allah dan mabuk karena cinta kepadanya. Oleh karena itu, orang yang memiliki tingkatan keimanan ini hanya melihat Allah seperti orang yang tenggelam di dalam lautan dan tidak melihat adanya tepi pantai sama sekali. Selanjutnya kita lanjut ke macam-macam atau rukun-rukun iman. Nah, sini rukun iman kan ada 6. Nah, yang pertama iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah bahwa kamu beriman kepada Allah. Sekiranya kamu meyakini secara tafsil atau rinci bahwa sesungguhnya Allah itu yang maha ada atau maujud, dahulu atau qadim, kekal atau baki, berbeda dengan makhluk atau mukhalif lil hawadis, tidak membutuhkan siapa dan apapun, mustagnian minan kulli syai', esa atau wahid, kuasa atau qadir, berkehendak atau murid, mengetahui atau alim, mendengar atau samik, melihat atau basir, berfirman atau mutakalim, dan kamu meyakini secara ijmal atau global bahwa sesungguhnya Allah memiliki kesempurnaan yang tiada batas. Nah, ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu yang wujud dilihat dari sisi butuh atau tidak butuhnya pada tempat atau mahal, dan yang mewujudkannya mukhasis dibagi menjadi 4, yaitu 1, sesuatu yang tidak membutuhkan mahal dan juga mukhasis, yaitu zat Allah. Yang kedua,
sesuatu yang membutuhkan mahal dan juga mukhasis, yaitu sifat-sifat makhluk. Yang ketiga, sesuatu yang menempati mahal tanpa adanya mukhasis, yaitu sifat 10 Allah Al-Bari, yaitu Allah yang menciptakan makhluk dan mewujudkan mereka dari keadaan tidak ada menjadi ada. Nah, yang keempat yaitu sesuatu yang membutuhkan mukhasis bukan mahal, yaitu zat makhluk, hadat makhluk. Nah, di sini ada hadisnya juga. Barang siapa yang meninggalkan 4 kata ini, maka imannya telah sempurna, yaitu di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. Apabila ada orang yang bertanya kepadamu, di mana Allah, maka jawabnya adalah Allah tidak bertempat dan tidak mengalami. Nah, lanjutan yang dari tadi itu, jika ada yang bertanya kepadamu di mana Allah, maka jawabannya adalah Allah tidak bertempat dan tidak mengalami perjalanan waktu. Apabila ada orang yang bertanya kepadamu bagaimana Allah, maka jawabannya adalah Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Apabila orang kepadamu kapan Allah itu ada, maka jawabannya adalah Allah ada tanpa permulaan dan tidak ada dan tidak akan pernah berakhir. Apabila ada orang yang bertanya kepadamu berapakah Allah itu, maka jawabannya Allah adalah satu, yang bukan dari hal sedikit. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang maha satu. Nah, itu penjelasan dari yang iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Selanjutnya yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua, yang dimana sekiranya kamu meyakini bahwa mereka adalah materi-materi cahaya yang berkelamin laki-laki, perempuan, ataupun kunsa, dan yang tidak memiliki bapak dan ibu, yang benar dalam bercerita yang mereka sampaikan dari Allah, yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak melestarikan keturunan, tidak tidur, tidak ditulis amal-amalnya karena mereka adalah yang menulis, tidak dihisab dan tidak ditimbang amal-amal mereka karena mereka tidak memiliki amal-amal yang jelek, dan yang akan dikumpulkan bersama golongan jin dan manusia yang dapat memberikan syafaat kepada mereka yang durhaka dari anak cucu Adam, dan melihat orang-orang mukmin di dalam surga, yang masuk surga, yang menikmati kenikmatan di surga dengan kenikmatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Ahmad Suhaimi berkata, telah diriwayatkan dari Mujahid tentang suatu riwayat yang menunjukkan bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah di dalam surga, dan tentang riwayat yang menunjukkan bahwa mereka akan dalam keadaan seperti mereka di dunia. Riwayat ini juga menunjukkan bahwa bidadari surga dan anak-anak kecil surga tidak makan, tidak minum, dan seterusnya di dalam surga. Nah, itu penjelasan dari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa kitab-kitab itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya alaihi wasallam, assalatu wassalamu, dan semua ini kandungannya adalah benar. Kitab-kitab itu diturunkan bisa dalam bentuk tertulis, ada pada papan-papan seperti Taurat, atau terdengar dengan telinga secara langsung seperti dalam Mi'raj, atau terdengar dari balik tabir seperti yang terjadi pada Musa di Gunung Tur Sina, atau terdengar dari malaikat secara langsung seperti diriwayatkan bahwa kaum Yahudi berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya kamu berbicara langsung kepada Allah dan melihatnya jika kamu seorang nabi. Musa berbicara dengannya dan melihatnya. Kemudian Rasulullah Muhammad menjawab, Musa tidaklah melihat Allah. Kemudian diturunkan ayat, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan perantara wahyu atau dari balik tabir, atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Yang dimaksud dengan kitab-kitab adalah yang dimaksud dengan kitab-kitabnya adalah yang mencakup lembaran-lembaran. Telah masyhur bahwa jumlah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah ada 104, ada yang mengatakan 114. Suhaimi berkata, yang benar adalah
tidak perlu menentukan jumlah kitab-kitab yang pada hitungan tertentu. Oleh karena itu tidak perlu dikatakan kitab-kitab itu ada 104 saja, karena kamu mau meneliti riwayat-riwayat yang ada, maka sesungguhnya kitab-kitab itu mencapai 184. Nah, di sini kan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita kan juga mengetahui bahwasanya agama Islam mempunyai kitab mengabdi atau mengimani kitab, yaitu Al-Quran, dan agama yang lain juga mengimani kitab-kitab mereka yang diturunkan oleh Allah. Nah, kita lanjut. Dengan demikian wajib meyakini secara global ijmal bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitab dari langit, tetapi wajib mengetahui 4 kitab secara tafsil atau rinci, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Furqan yang diturunkan kepada makhluk terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, saat nyambung dengan apa yang sebelumnya saya ulas tadi kan, bahwasanya Islam atau agama Islam mengimani kitab Al-Quran, dan Kristen mengimani kitab Injil dan yang lainnya, dan seperti yang lainnya. Nah, yang selanjutnya iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul. Nah, rukun iman yang keempat adalah kamu beriman kepada para rasul Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia. Dia berfirman, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. 15 cara mengimani mereka adalah dengan kamu meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul kepada makhluk. Mereka adalah para lelaki yang tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi kita semua tidak bakal mengetahui jumlah dari mereka itu, kecuali hanya Allah yang mengetahui, karena Dia yang menciptakannya. Rasul yang pertama kali adalah Adam, dan yang terakhir dan yang paling utama di antara mereka adalah pemimpin kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua berasal dari keturunan Adam alaihi salam. Nah, mereka adalah orang-orang yang jujur dalam berkata tentang pengakuan sebagai Rasul, dan yang jujur dalam apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang jujur dalam perkataan-perkataan umum seperti aku telah makan, aku telah minum, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang terjaga dari melakukan keharaman itu, kemakruhan. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk, meskipun bukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum. Mereka adalah orang yang cerdas sekiranya mereka itu memiliki kemampuan untuk menghadapi perselisihan, berdebat, dan mengalahkan tuduh-tuduhan lawan debat mereka. 4 sifat ini, yaitu jujur, menyampaikan wahyu, cerdas, dan amanah, adalah sifat-sifat bagi para rasul. Nah, itu penjelasan dari yang iman kepada para rasul. Dan yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah kamu beriman kepada hari akhir dengan cara kamu membenarkan keberadaannya dan membenarkan segala sesuatu yang tercakup di dalam hari akhir, seperti dikumpulkannya seluruh makhluk atau hasyar, penghitungan amal atau hisab, pembalasan amal atau jazak, surga dan neraka. Hari akhir disebut dengan nama hari akhir karena tidak ada malam dan siang setelah hari tersebut. Tidak bisa disebut dengan hari tanpa menyebutkan qaidnya, kecuali apabila dengan setelahnya atau hari akhir disebut dengan nama hari akhir adalah karena hari tersebut merupakan hari waktu yang terbatasi, maksudnya akhir hari-hari di dunia, oleh karena itu tidak ada hari lain setelahnya, atau karena hari tersebut memang berada di akhir hari-hari dunia. Nah, permulaan dari hari akhir ini dimulai dari tiupan trompet yang kedua sampai tidak ada akhirnya. Ini adalah pendapat yang benar.
Ada yang mengatakan bahwa hari akhir berakhir sampai para makhluk menetap di surga dan neraka. Oleh karena itu permulaan hari akhir terjadi di dalam dunia dan akhirnya terjadi di akhirat, dalam akhirat. Hari akhir tersebut disebut juga dengan hari kiamat karena kiamnya atau bangkitnya makhluk-makhluk yang mati dari kuburan. Nah, kuburan mereka. Nah, sedangkan alam kubur termasuk dari alam dunia. Ada yang mengatakan bahwa alam kubur merupakan pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ada yang mengatakan bahwa hari kiamat dimulai dari kematian mayit, sehingga alam kubur termasuk alam akhirat. Oleh karena ini, para ulama berkata, barang siapa telah meninggal dunia, maka kiamatnya telah datang. Maksudnya kiamat sugro, kematian yang seseorang disebut dengan kiamat karena kiamatnya atau bangkitnya mayit-mayit dari tidur kemudian duduk untuk ditanyain. Dua malaikat Munkar dan Nakir kemudian dihimpit oleh kuburan. Sehingga demikian itu menyerupai dengan kiamat kubro. Nah, begitu penjelasan dari iman kepada hari akhir. Nah, yang ke-6 atau yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Fasyani berkata, pengertian beriman dengan qadar adalah kamu meyakini bahwa sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluk, dan meyakini bahwa sesungguhnya Allah sesuatu yang terwujud adalah dengan qada dan qadar Allah. Dialah yang maha menghendaki semuanya itu. Dicukupkan adanya keyakinan yang mantap tentang hal di atas tanpa menegaskan dalil. Para ulama telah berselisih pendapat tentang pengertian qada dan qadar. Menurut Asy'ariyah, pengertian qada adalah kehendak Allah terhadap sesuatu di zaman azali sesuai dengan kenyataan sesuatu tersebut di zaman bukan azali. Sedangkan pengertian qadar menurut mereka adalah bahwa Allah mewujudkan sesuatu dengan qadar tertentu yang sesuai dengan kehendak. Dengan demikian, sehingga sesuatu yang qadar tertentu yang sesuai dengan kehendak. Dengan demikian, kehendak Allah di zaman azali yang berhubungan dengan bahwa kamu akan menjadi orang-orang berilmu adalah contoh qada. Sedangkan Allah mewujudkan ilmu dalam dirimu setelah kamu diwujudkan sesuai dengan kehendaknya itu adalah contoh dari qadar. Nah, dari pengertian dari penjelasan dari awal hingga akhir ini mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang ataupun yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.